Halo, kali ini gue mau ceritain pengalaman horor gue yang gue alamin di rumah gue sendiri. Jadi, dulu kami itu tinggal di Jawa dan bokap gue ini mutusin buat pindah ke Tanjung Uban. Karena di situ kebetulan rumahnya deket dengan rumah nenek gue. Jadi bokap gue itu mutusin buat kita sekeluarga pindah ke kota Tanjung Uban. Ujung-ujungnya kami sekeluarga pindah ke kota Tanjung Uban. Di malam pertama, gue gak ngerasain apa-apa. Kayak gak ada hal-hal mistis pada umumnya. Tetapi di malam kedua, gue ngedenger ada suara orang menggedor-gedor pintu rumah seperti tok 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 tok. Gue pun sontak kebangun dari tidur gue, tapi gue gak berani bukain pintu karena gue ngeliat ke arah jam, itu tepat jam 12 malam. Karena kebetulan jendela kamar gue ini deket sama pintu depan, jadi kalau kita buka jendela arahnya itu langsung ke depan rumah. Gue pun ngintip dari balik gorden gue dan gue lihat suara ketukan pintu itu tetap ada. Tetapi saat gue lihat ke gorden, tidak ada orang sama sekali. Dan gue berpikir, mungkin itu halusinasi gue aja karena kecapean dan atau mungkin gue orang baru di sini. Jadi gue pun mutusin buat tidur lagi. Tetapi di malam-malam berikutnya, gue pun denger suara ketukan pintu itu. Dan gue bener-bener denger di telinga gue dengan jelas. Dan gue selalu ngintip setiap dengar suara ketukan itu di balik gorden gue. Tetapi bener-bener kosong, gak ada orang. Jadi sampailah pada suatu malam, gue ini tuh kebelet mau buang air kecil keluar. Jadi gue pun mutusin buat ke dapur dan buang air kecil. Setelah gue siap buang air kecil, gue pun minum. Pas mau balik ke kamar, gue denger seperti ada plastik yang kayak diinjek. Tetek, kresek, kresek. Kayak dimainin, kayak bukan diinjek tapi kayak dimainin gitu. Kayak dipencet, nanti kan dia bunyi kresek, kresek. Dan kebetulan bunyinya itu dari arah gudang. Gue pun langsung bergegas menuju gudang karena penasaran. Gue perlahan-lahan buka pintu gudang. Belum sempet terbuka lebar, gue udah kaget dan terkejut dengan penampakan. Gue gak tahu ini tuh sosok perempuan, pokoknya bener-bener jelas banget dengan mata kepala gue sendiri. Gue lihat ada sosok perempuan, rambutnya ngejuntai sampai ke lantai, bajunya putih, dan dia duduk di barang-barang gue yang ada di gudang. Gue sontak kaget dan langsung berlari ke arah kamar gue. Dan gue langsung kunci pintu kamar gue dengan ketakutan dan panik. Gue tuh sempet masih berpikir, apa yang tadi gue lihat? Apa itu beneran sosok perempuan? Gue ini bener-bener ketakutan. Sambil baring gue berpikir karena saking ketakutannya gue pun ketiduran. Setelah gue ketiduran, keesokan paginya gue ceritalah ke nyokap gue. Dan gue bertanya, "Ma, tadi malam kakak lihat ada sosok perempuan di gudang. Rambutnya itu panjang, ngejuntai sampai ke lantai. Bajunya warna putih kusam, dan dia duduk di barang-barang." Dan nyokap gue pun bilang, "Mama juga pernah lihat, tapi mama gak berani cerita ke siapa-siapa." Dan ternyata nyokap gue tuh juga udah pernah lihat apa yang gue lihat, yang udah gue alamin. Ternyata nyokap gue ini udah pernah ngelihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Jadi kami mutusin kayak ya udah buat diem aja dan gak nyeritain ke siapapun. Next, lanjut pas jam 8 malam,
bokap gue ini lembur dan belum pulang. Sampai aku nonton TV sampai jam 9 malam sama nyokap gue. Pas jam 9 malam, gue dengar suara motor bokap gue pulang. Dan juga gue dengar suara standar diturunin. Nyokap gue juga dengar. Dan gue bilang, oh udah pulang nih ayah. Jadi pas gue tinggal dengar suara biasa ayah gue ini atau bokap gue ini bilang assalamualaikum. Tetapi udah lama kami tunggu, bokap gue ini gak ada ngucapin salam sama sekali. Dan nyokap gue bilang, kak, coba kamu lihat sana di jendela, itu ayah atau bukan? Karena kami berpikir itu motor yang lewat, tapi gak mungkin kan motor yang lewat nyetandarin motornya di depan rumah gue. Ataupun mungkin kata nyokap gue itu ada orang numpang parkir. Pas gue buka gorden di dekat ruang tamu rumah gue, itu tuh benar-benar kosong, gak ada motor. Halaman gue bersih, gak ada motornya sama sekali. Gue bilang dong ke nyokap gue, gak ada yang pulang mah. Terus nyokap gue tadi bilang, tadi lu gak denger suara motor bapak lu balik? Dan gue jawab, denger kok, bahkan standarnya sampai diturunin. Dan nyokap gue bilang, ya udah, ayah kan juga bawa kunci, kita semua tidur aja. Jadi Kamis tuh mutusin buat tidur. Ujung-ujungnya gue ketiduran sampai pagi. Dan nyokap gue ini ternyata cerita ke bokap gue lah kalau tentang kejadian tadi malam yang di gudang. Pokoknya nyokap gue ceritain kejadian-kejadian yang udah selama nyokap gue alamin. Dan bokap gue ini baru buka mulut dan bilang, rumah ini kan sudah 4 tahunan kosong. Lagian ayah membeli rumah ini juga karena asri masih banyak pohon-pohon dan ya enak untuk bersantai juga, dingin tempatnya. Dan bokap gue bilang kalau memang rumah gue yang sekarang gue tempatin ini memang angker. Dan juga bokap gue ini bilang kalau kita ini gak boleh keluar melewati jam 5 sore karena ya pastinya akan mengalami kejadian-kejadian mistis. Jangankan kami keluar rumah, di dalam rumah saja sudah diteror. Next, pas pada suatu sore, gue ini tuh abis bersih-bersih halaman. Dan nyokap gue udah siap mandi, giliran gue yang mandi. Pas gue mau mandi masuk ke kamar mandi, gue ini inget kalau barang gue ini ada yang ketinggalan di luar. Karena gue inget percis mainan gue ini ketinggalan di luar. Tanpa gue bilang ke nyokap gue, posisinya udah 5:30, gue keluar rumah, butusin untuk ngambil mainan gue. Pas gue mau ngambil mainan gue, ada orang nginjek ranting. Pas gue denger itu dan ngeliat ke belakang, gue pun melihat ada sosok anak kecil yang lagi liatin gua. Dan gua pun bilang, balikin mainan gua, karena dia tuh sambil megang mainan gua gitu berdirinya. Gua kejar sampai ke hutan-hutan gitu. Gua udah sadar, tiba-tiba itu azan maghrib. Nyokap gue yang udah manggil-manggilin gue, otomatis gue kesadar gue ini udah ada di belakang rumah dan udah ada di hutan. Dan alhamdulillahnya gue ini bisa balik lagi ke rumah gue. Nyokap gue itu langsung marah-marah dan bilang, kan udah dibilangin jangan keluar dari jam 5. Gue pun bilang kalau mainan gue itu ketinggalan di luar. Kata nyokap gue, tadi mainannya udah mama ambilin. Jadi mainan yang dipegang anak tadi itu mainan apa? Oke guys, mungkin sekian dulu cerita yang bisa pengalaman horor cerita gua. Kalau ada waktu luang di tempat lain, bisalah kita bercerita. Terima kasih.